Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dino Noviansyah dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Boy Madang Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang iptek nuklir. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dino Noviansyah dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pelajaran fisika mengenai iptek nuklir. Sebelum ke materi iptek nuklir, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu IPA. Ilmu pengetahuan alam atau yang biasa disebut IPA adalah ilmu yang mempelajari alam sekitar, termasuk benda-benda, peristiwa, gejala yang terjadi di alam. IPA dapat digunakan untuk menjelaskan, mengolah, dan memanfaatkan fenomena alam, serta memprediksi fenomena alam. IPA juga dapat digunakan untuk mengembangkan disiplin ilmu lainnya dan teknologi. Di dalam IPA ini terbagi menjadi beberapa cabang ilmu. Yang pertama, ilmu fisika. Ilmu fisika mempelajari sifat-sifat materi dan energi serta interaksinya. 2. Ilmu kimia. Ilmu kimia mempelajari fokus pada komposisi, struktur, sifat, dan perubahan zat. 3. Ilmu biologi. Ilmu biologi mempelajari kehidupan dan organisme serta interaksi antara mereka dan lingkungan. 4. Ilmu geologi. Ilmu geologi mempelajari bumi, termasuk struktur, komposisi, dan proses yang membuatnya. 5. Ilmu astronomi. Ilmu astronomi mengkaji objek dan fenomena di luar atmosfer bumi seperti bintang, planet, dan galaksi. Dan pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan adalah ilmu fisika. Ilmu fisika adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan interaksi materi serta energi. Fisika berusaha memahami fenomena alam melalui observasi, eksperimen, dan pengembangan teori. Dengan pendekatan yang sistematis, fisika menjelaskan berbagai fenomena, mulai dari gerak benda, gelombang, dan panas, hingga interaksi elektromagnetik dan fenomena kuantum. Tujuan utama fisika adalah untuk mengembangkan hukum dan prinsip yang dapat digunakan untuk meramalkan perilaku sistem fisik, serta untuk mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Fisika berperan penting dalam berbagai bidang seperti teknologi, kedokteran, dan lingkungan. Untuk Anda yang selalu terinspirasi oleh kesempurnaan, Honda Vario, make it perfect. Di dalam ilmu fisika sendiri, ada yang namanya iptek nuklir. Ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir atau biasa yang disebut iptek nuklir adalah cabang ilmu yang mempelajari penggunaan dan pengembangan teknologi yang berkaitan dengan energi nuklir, serta aplikasi radiasi dan isotop dalam berbagai bidang. Iptek nuklir mencakup beberapa aspek, antara lain 1. Fisika nuklir. Fisika nuklir mempelajari struktur inti atom, reaksi nuklir, dan sifat-sifat partikel subatomik. 2. Reaktor nuklir. Reaktor nuklir fokus pada desain dan operasi reaktor yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui reaksi fisi. Yang ketiga, aplikasi radiasi. Aplikasi radiasi menerapkan radiasi dalam bidang kesehatan, misalnya radioterapi, pertanian, industri, dan penelitian. Yang keempat, keamanan nuklir. Keamanan nuklir menangani isu-isu terkait keamanan dan pengelolaan limbah nuklir. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri mengkaji peran energi nuklir dalam memenuhi kebutuhan energi yang ramah lingkungan.
Iptek nuklir berkontribusi pada kemajuan teknologi dan kesehatan masyarakat, serta berperan dalam diskusi tentang energi berkelanjutan dan dampak lingkungan. Di dalam iptek nuklir ada yang namanya PLTN. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir adalah fasilitas yang menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan listrik. Proses ini umumnya melibatkan reaksi fisi di mana inti atom yang berat seperti uranium 235 atau plutonium 239 dibelah menghasilkan energi dalam bentuk panas. PLTN merupakan salah satu alternatif untuk menanggulangi kelangkaan energi di Indonesia. Akan tetapi, kehadiran PLTN di Indonesia masih menimbulkan polemik. Sebagian orang beranggapan bahwa energi nuklir mahal, PLTN tidak aman, dan sampah nuklir akan berbahaya selama ribuan tahun. Akibatnya, timbullah penolakan terhadap pendirian PLTN. Penolakan tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi nuklir. Pada dasarnya, PLTN beroperasi dengan prinsip yang sama seperti pembangkit listrik konvensional. Perbedaan antara PLTN dengan pembangkit listrik konvensional yaitu pada cara pembangkitan panas untuk menghasilkan uap. Pada PLTN, panas dihasilkan dari reaksi pembelahan inti atom bahan bakarnya di dalam reaktor nuklir. Panas yang dihasilkan digunakan untuk membangkitkan uap di dalam alat pembangkit uap, sama seperti pada pembangkit konvensional. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Dua, penelitian nuklir. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau yang biasa disebut BATAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir, pada tahun 1965 diresmikan pengoperasian reaktor atom pertama di Bandung. Kemudian berturut-turut dibangun pula beberapa fasilitas litbang yasa yang tersebar di berbagai pusat penelitian. Di dalam penelitian nuklir terdapat beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penelitian nuklir. 1. Dasar-dasar fisika nuklir. 2. Teknik penelitian nuklir. 3. Aplikasi nuklir. 4. Keamanan dan etika nuklir. Dan yang kelima, penelitian terbaru. Dasar-dasar fisika nuklir dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Struktur atom. Struktur atom memahami komponen atom termasuk proton, neutron, dan elektron. 2. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah proses pembelahan inti atom berat termasuk mekanisme dan energi yang terlibat. 3. Reaksi fusi. Reaksi fusi adalah proses penggabungan inti atom ringan yang terjadi di bintang termasuk matahari. Aspek penting yang kedua adalah teknik penelitian nuklir. Di dalam teknik penelitian nuklir terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, deteksi radiasi. Deteksi radiasi adalah metode dan alat untuk mendeteksi dan mengukur radiasi. Misalnya, detektor Geiger-Müller kamera awan. 2. Spektroskopi nuklir. Spektroskopi nuklir adalah teknik untuk menganalisis isotop dan karakteristik inti atom. Yang ketiga adalah radiografi nuklir. Radiografi nuklir adalah penggunaan radiasi untuk memeriksa struktur material atau objek. Aspek penting yang ketiga adalah aplikasi nuklir. Di dalam aplikasi nuklir ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah pengembangan dan pengelolaan reaktor nuklir untuk pembangkit listrik. Yang kedua, medis. Medis adalah penggunaan isotop radioaktif dalam diagnosis dan terapi kanker, misalnya radioterapi. Yang terakhir adalah pertanian. Pertanian adalah aplikasi isotop dalam peningkatan hasil pertanian dan pengendalian hama. Aspek penting yang keempat adalah keamanan dan etika nuklir. Masih sama dengan aspek penting sebelumnya,
Di dalam keamanan dan etika nuklir ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keamanan nuklir. Perlunya protokol untuk mencegah penyalahgunaan teknologi nuklir dan mencegah kecelakaan. 2. Isu lingkungan. Dampak limbah nuklir dan strategi pengelolaannya. 3. Etika penelitian nuklir. Diskusi tentang penggunaan teknologi nuklir dan tanggung jawab ilmiah. Dan aspek penting yang terakhir adalah penelitian terbaru. Di dalam penelitian terbaru terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama, inovasi dalam energi nuklir. Penelitian tentang reaktor generasi. Berikutnya adalah teknologi fusi sebagai alternatif energi. Penelitian radiasi, yaitu studi tentang efek radiasi pada organisme hidup dan lingkungan. Materi ini penting untuk memahami bagaimana fisika nuklir dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan manusia, serta tantangan yang terkait dengan penggunaannya. 3. Senjata nuklir. Senjata nuklir adalah perangkat yang melepaskan energi secara eksplosif melalui reaksi nuklir, seperti fisi atau fusi atau kombinasi keduanya. Karakteristik senjata nuklir. Senjata nuklir juga memiliki beberapa karakteristik penting, di antaranya 1. Tidak manusiawi dan tidak pandang bulu. 2. Dampak radioaktifnya terus-menerus menyebar dan merusak secara genetik. 3. Jangkauan ledakannya bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilometer dari pusat ledakan. Bom nuklir terus dianggap menjadi ancaman yang serius bagi dunia internasional apabila tidak dikendalikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Perjanjian traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir, mencegah penyebaran senjata nuklir, mendorong kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai, dan untuk memajukan pelucutan senjata nuklir. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang bertujuan membatasi kepemilikan senjata nuklir. Terdapat 189 negara berdaulat yang menjadi negara pihak NPT dan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu negara-negara nuklir dan negara-negara non-nuklir. 4. Pengolahan limbah radioaktif. Pengolahan limbah radioaktif adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah radioaktif sehingga apabila disimpan dan atau dibuang tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan hidup. Pengolahan limbah radioaktif melibatkan beberapa tahapan, yaitu 1. Perencanaan dan persiapan. Lokasi dipilih untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. 2. Pengumpulan dan pembuangan. Limbah radioaktif harus diidentifikasi terlebih dahulu dan dipisahkan di dalam area kerja. 3. Pengolahan. Limbah radioaktif cair diolah dengan evaporasi, sorpsi, pertukaran ion, koagulasi, dan flokulasi. Limbah radioaktif padat diolah dengan insinerasi, kompaksi, dan imobilisasi. Limbah radioaktif gas diolah dengan filtrasi. 4. Penyimpanan. Limbah radioaktif disimpan sementara sebelum diserahkan kepada badan pelaksana. Dan yang terakhir adalah pembuangan. Limbah radioaktif dibuang dengan izin dari instansi berwenang. Setelah kelima tahapan tersebut sudah dilakukan, barulah limbah dapat dipilih mana limbah yang harus disimpan, dibuang, dan didaur ulang. Limbah radioaktif yang harus disimpan harus memiliki pelindung timbal untuk mencegah kebocoran radiasi. Limbah radioaktif yang disimpan harus dipantau aktivitasnya secara berkala. Jika aktivitasnya sudah rendah, limbah tersebut dapat dibuang sebagai limbah padat atau cair aktivitas rendah. Limbah radioaktif yang dapat dibuang ke lingkungan harus sudah mencapai tingkat aman. Limbah radioaktif berbentuk
berbentuk gas dapat dilepaskan ke udara setelah aktivitasnya tidak membahayakan lingkungan. Limbah radioaktif yang akan dibuang di tempat penyimpanan biasanya ditempatkan dalam wadah logam besar. Limbah radioaktif yang didaur ulang. Limbah radioaktif bekas yang digunakan rumah sakit atau industri dapat didaur ulang untuk digunakan kembali oleh industri lain atau riset. Baru, Gulda Coffee Italian Cappuccino. Kopi elegan khas Italia. Dengan harga hanya Rp3.000. Anda dapat merasakan rasa kopi Italia yang perfect blend dengan rasa kopi yang strong. Buat hari Anda makin strong. Gulda Coffee Italian Cappuccino. Beli sekarang juga. Now, it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi tentang iptek nuklir. Apabila ada kata-kata saya yang kurang
berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan mendengarkan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.